Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari landasan perancangan arsitektur 6 tentang stasiun LRT Kota Semarang. Bab 1. Pendahuluan. Untuk latar belakangnya, Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan potensi pariwisata dan perekonomian yang tinggi. Hal ini dapat diketahui melalui data peningkatan jumlah penumpang transportasi umum. Pertumbuhan penumpang pada Ahmad Yani Semarang pada tahun 2011 sampai 2016 mengalami kenaikan hingga lebih 8% tiap tahunnya. Oleh sebab itu, infrastruktur LRT dapat menjadi gagasan solutif untuk meningkatkan standar pelayanan. Lalu pernyataan masalah ada 3, bagaimana desain dapat menyelesaikan konsep bangunan ramah lingkungan. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan teknologi yang dapat mengakomodir struktur bangunan di lokasi. 3, bagaimana pemilihan desain konstruksi bangunan yang responsif terhadap daerah rawan. Untuk tujuannya adalah sebagian acuan dasar untuk sebuah desain yang dapat diterapkan dalam tahap pemrograman dan juga perencanaan dalam studio perancangan arsitektur. Bab 2, gambaran umum proyek, terminologi proyek. Di sini LRT adalah salah satu sistem kereta api penumpang atau tipe kereta api ringan yang beroperasi di kawasan perkotaan, memiliki konstruksi ringan dan dapat berjalan bersama lalu lintas lain atau lintasan khusus. Untuk gambaran fungsi bangunan, stasiun LRT dibangun di area Bandara Ahmad Yani dengan lokasi berdampingan dengan gedung terminal bandara, gedung parkir, dan area transportasi bandara. Untuk studi presiden ada Zurich Airport Swiss. Berdasarkan layout dan set plan, pengunjung mengakses stasiun melalui jalur khusus yang mengarah langsung ke stasiun kereta dan terpisah dari moda transportasi lain. Lalu ada gambaran umum lokasi dan tapak. Bandara Ahmad Yani termasuk dalam BWK 3 dan jalan akses bandara termasuk ke dalam jalur kolektor sekunder. Untuk gambaran karakter bangunan, proyek menggunakan lahan 3.000 meter persegi. Dapat menghubungkan stasiun dengan gedung terminal Bandara Ahmad Yani dengan jarak 280 meter. Sekitar tapak ada gedung parkir jaraknya 55 meter, ada masjid 140 meter. Untuk batasannya, bagian utara, timur, dan barat itu area tambak. Bagian selatan ada jalan Bandara Ahmad Yani dan gedung parkir. Untuk karakteristik jalan dan transportasi, akses jalan bandara cukup baik dengan material aspal. Akses terdapat dua akses jalan masing-masing berukuran 8 meter. Yang moda transportasi yang melintas adalah mobil, bis, truk. Lalu karakteristik iklim, ketinggian muka air berdasarkan hasil pengamatan itu selisihnya 3 meter dengan permukaan jalan. Lalu pergerakan angin dari utara menuju ke selatan dengan kecepatan 22 meter. Untuk suhunya 24 sampai 28 derajat Celcius. Untuk landscape dan topografinya, stasiun terletak di atas sawah dengan mayoritas bangunan sekitar berdiri di atas air. Selanjutnya, ketiga, analisa dan pemrograman arsitektur. Analisa program dan fungsi bangunan. Ada faktor manusia atau pengguna. Pelaku perencanaan bangunan memiliki peran dalam penentuan desain. Diproyeksikan pengguna LRT sebesar kurang lebih 20% dari pengunjung Bandara Ahmad Yani. Angka ini diambil dari presiden Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan juga Bandara Adi Sumarmo Solo. Dengan rata-rata pengguna stasiun bandara berkisar 20% dari jumlah pengguna bandara. Pengguna stasiun LRT antara lain pengguna utama yaitu pengguna LRT dan pengunjung. Ya, berikut adalah diagram kegiatan baik pengguna maupun pengelola. Lalu ada kebutuhan ruang dan pengelolaan ruang. Pengembangan ruang dibagi menjadi 3 bagian yaitu ada area, publik, pengelola, dan servis. Analisa program dan tapak. Peraturan lokasi atau fasilitas umum didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004. Berikut adalah analisis perhitungan kebutuhan ruang. Bisa dilihat pada tabel amenitas merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Aksesibilitas jalan kaki untuk di bandara sendiri itu sedikit minim fasilitas untuk pejalan kaki, banyak daerah yang terdapat larangan untuk pejalan kaki sendiri. Lalu untuk menyelesaikan masalahnya itu kami memutuskan untuk membuat jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara gedung parkir dan gedung stasiunnya nantinya. Untuk analisis vegetasinya didominasi oleh tanaman mangrove. Untuk pergerakan anginnya sendiri cukup merata pada setiap sisi sudutnya. Untuk pergerakan panas mataharinya sendiri, matahari memancarkan panas pada siang sampai sore hari dapat dilihat pada data. Masuk ke bab 4, penelusuran masalah. Analisis potensi dan kendala. Potensi tapak itu view yang cukup bagus pada bagian utara dan barat tapak, pergerakan udara yang cukup banyak dekat dengan kanal parkir bandara. Untuk analisis masalahnya disimpulkan ada 3. Yang pertama, penentuan sistem fondasi yang sesuai dengan lahan tambak, pemilihan material yang akan digunakan, lalu ada upaya menjaga kenyamanan termal pada bangunan untuk mengatasi suhu udara yang panas.
Untuk identifikasi permasalahannya, kontur tanah tambak yang labil disebabkan kandungan air yang cukup tinggi, sehingga letak tanah kerasnya berada di kedalaman yang sangat dalam. Terus untuk material bangunannya itu dikarenakan air yang ada di tambak itu mempunyai kandungan garam yang cukup tinggi, sehingga memudahkan material untuk korosi, terutama besi. Untuk pernyataan masalahnya sendiri bagi jadi 3. Yang pertama, bagaimana desain mempresentasikan konsep bangunan ramah terhadap lingkungan. Bagaimana penerapan teknologi yang dapat mengakomodir struktur bangunan di lokasi. Yang ketiga adalah bagaimana pemilihan desain konstruksi bangunan yang respon terhadap daerah rawa atau tambak. Bab 5. Landasan teori. Terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan perancangan stasiun sebagai berikut. Teori pertama adalah teori metafora yang berperan sebagai pendekatan arsitektur terkait konsep bentuk stasiun. Konsep arsitektur ekologis digunakan sebagai solusi desain yang ramah lingkungan di mana setiap aspek dipikirkan secara keseluruhan dan terintegrasi atau holistik. Pengelolaan saya terhadap lingkungan sekitar. Pertama, konstruksi stasiun LRT terinspirasi dari konstruksi Bandara Ahmad Yani, di mana keduanya memiliki karakteristik tapak yang serupa karena letak mereka yang berdekatan. Kemudian sistem advance tentang level yang dapat diterapkan sebagai berikut. Pertama, struktur cangkang merupakan struktur dari beton bertulang. Kemudian struktur rangka ruang atau space frame merupakan struktur rangka 3 dimensi yang terdiri dari konfigurasi batang tarik dan atau batang tekan. Kemudian struktur batang lipat atau coated plate yang terdiri dari padatan miring yang saling berkaitan secara kaku. Kemudian struktur kabel sebagai pemikul dan menyalur beban yang terdiri dari jaringan kabel. Kemudian struktur membran sebagai pemikul dan menyalur beban dari lembaran tipis dan fleksibel yang dirangkai membentuk bentangan luas. Kemudian struktur pneumatik sebagai struktur membran yang diikatkan pada landasan kedap udara dan menggunakan tekanan udara sebagai metode peragangan membran. Teori konstruksi tanah rawa. Rawa adalah darat yang terkena secara terus-menerus secara alami dalam waktu yang lama. Genangan lahan air rawa disebabkan oleh pasang surut air laut, luapan air sungai, dan genangan air hujan. Berikut beberapa pondasi yang dapat digunakan, yaitu pertama pondasi rakit, kemudian pondasi tiang pancang dan borpel. Bab 6. Landasan perancangan. Pada bagian pertama merupakan tata ruang bangunan. Penyusunan ini didasarkan pada pembagian zona aktivitas di dalam bangunan yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu area servis, publik, dan manajerial atau pengelola. Kemudian pada bagian kedua merupakan landasan perancangan bentuk bangunan. Penggunaan prinsip dari analogi atau bentuk komponen yang berada di sekitaran tapak atau kawasan, dan bentuk tersebut juga didasarkan pada analisis bangunan terhadap tapak. Kemudian pada bagian ketiga merupakan landasan perancangan struktur. Pada stasiun LRT ini sendiri direncanakan sebagai bangunan benang lebar, sehingga perlu sebuah sistem advance. Tetapi melihat kondisi tanah yang merupakan area dengan kondisi dukungan gaya kecil, sehingga perlu struktur yang sangat ringan untuk merespon. Kemudian pada landasan bangunan, penggunaan bangunan yang sangat ringan direkomendasikan untuk merespon daya dukung struktur bangunan juga. Contoh menggunakan konstruksi kalsit dan juga ACP. Kemudian pada landasan perancangan wajah bangunan memerlukan point of view dari bangunan itu sendiri, sehingga bangunan tersebut dapat mudah diidentifikasi oleh orang-orang di sekitar. Selain itu juga perlu sebuah komponen monumental di sekitar bangunan. Kemudian pada utilitas bangunan memerlukan support dari teknologi yang dapat mudah digunakan oleh pengguna dan juga mudah dikelola oleh pengelola. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam kata-kata dan materi, mohon maaf. Terima kasih.